Belum. Belum, Ibu. I know. Belajar tentang recount text. Ada yang masih ingat recount text itu apa? Ini menceritakan Ikan. masa lampau. Oke. Ya, Recount text itu adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau. Good. Sini kalian bisa lihat. Recount text itu adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita, kegiatan, yang tujuannya untuk entertain, menghibur, atau memberikan informasi terhadap pembaca. Atau secara singkatnya adalah teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Sampai situ jelas? Jelas. Oke, lanjut. Ini apa? Language feature of recount text itu adalah bagaimana suatu recount text tersusun. Kan kemarin waktu pas terakhir di pertemuan terakhir udah diliatin bagaimana recount text itu. Cuma belum sempat dibahas penyusunnya itu apa saja. Language feature of recount text pertama menggunakan simple past tense. Simple past tense itu apa? Ada yang tahu simple past tense itu apa? Di mute ya. Simple past tense itu adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Sesuai dengan atau sama dengan recount text itu sendiri, menceritakan sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu adalah kata kerja. Bentar. Cari itu dulu. Ya, bentuk kedua itu kata kerja yang seperti apa? Yang akhirnya ebe. Bukan, Miss? Iya, nggak ada pulpen. Ya udah, teks saja. Kata kerja kedua itu adalah kata kerja kedua. Bab kedua. Iya. akhiran. Contohnya. Contohnya apa? Dreamed. Oke, cook. Cook. Lalu selain itu? Tadi. Apa lagi? Dreamed. Walk. Walk dan lain sebagainya. Atau kata kerja juga yang akan berubah seperti go akan berubah menjadi Good. Pen. when. Ini akan berubah menjadi Look. Oke. Itu yang dinamakan dengan kata kerja bentuk kedua yang digunakan di simple past tense. Jelas sampai situ? Jelas? Yes, Miss. Jelas atau ulangi? Jelas, Miss. Oke. Jelas mau lagi cari konteksnya. Selain menggunakan simple past tense, dia juga menggunakan past continuous tense. Past continuous tense itu berarti menyatakan sesuatu yang dilakukan di masa lalu, tetapi sedang menceritakannya. Misalnya, kalian kemarin sedang makan, lalu menceritakan kejadian kemarin itu hari ini. Maka kalian akan menceritakannya menggunakan past continuous tense. Lalu, past perfect tense. Past perfect tense itu berarti sudah selesai kejadiannya. Kalian sudah makan, lalu kalian bilang, saya sudah makan. Nah, itu berarti menggunakan past perfect tense. Jadi intinya menggunakan tense atau kalimat yang
yang menyatakan sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Itu adalah pertama penggunaan untuk menggunakan kalimat atau kata-kata kerja yang digunakan menggunakan kata kerja bentuk kedua atau kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Jelas? Mana contohnya? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Miss. Jelas. Wah, jelas. Oke. Lanjut lagi. Selain menggunakan kata kerja yang menggunakan menyatakan masa lalu, kita juga menggunakan kata-kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain atau yang disebutnya dengan link events in time. Kata-kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain, menunjukkan suatu urutan. Karena kalau bercerita tidak mungkin tiba-tiba terjadi, harus ada urutannya. Pertama apa yang terjadi, kedua yang terjadi apa, ketiga sampai terakhir. Contohnya next. Next itu artinya apa? Lanjut. Selanjutnya. Nah, kalau Selanjutnya. Continue itu. Nanti. later itu kemudian. Ya, kemudian. Kalau when Kapan? when ketika tidak ada tanda tanya itu bukan kata tanya, tetapi kata penghubung yang artinya Oh, ketika. ketika. When. Dan Maka. lalu. Maka boleh, lalu boleh. After Sudah. Sudah. Belum. Belum. lalu biasanya karena menceritakan sesuatu, biasanya kita menggunakan kata pertama. Nah, pertama itu bahasa Inggrisnya apa? First. Kan Dalam waktu yang sama. dalam waktu yang sama dan lain sebagainya. Atau kalau kita tidak menggunakan urutan, setidaknya kita beritahu kapan terjadinya, yaitu menggunakan keterangan on Friday, on Saturday, on Monday, on Sunday, dan seterusnya. Jadi recounters itu menceritakan suatu kejadian secara berurutan. Dihubungkan menggunakan kata-kata yang ada di sini. Link words. Jelas sampai situ? Jelas. Karena pengalamannya milik kalian, maka kita menggunakan kata I. Menceritakannya menggunakan I. Saya. Bukan menceritakan pengalaman orang lain, tetapi menceritakan pengalaman sendiri, maka menggunakan I. Kalau untuk personal recount. Lalu ini sama dengan yang ini. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu hal yang sedang dilakukan atau kegiatan. Yaitu kata kerja bentuk kedua yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu kadang juga menggunakan passive voice. Apa itu passive voice? Ada yang tahu? Suara pasif. Bukan. Passive voice itu kalau dalam bahasa Indonesia mengganti kata meng, imbuhan meng berubah menjadi di. Contoh, menggunakan menjadi digunakan. Oh iya. Menjadi digunakan. Jadi passive voice itu bukan suara pasif, tetapi merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang tadinya meng, imbuhan meng berubah menjadi imbuhan Di. Jelas sampai situ? Jelas. Allah. Next. Kenapa nggak mau next? Oke, next. Seperti yang sudah pernah kita bahas, recount itu terdiri dari beberapa struktur generik atau struktur pembangun. Pertama, orientation. Ada yang masih ingat orientation itu apa? Pengenalan. Iya, pengenalan. Pengenalan. Apa saja yang dikenalkan? Tokoh, Tempat. latar, Kata tempat. tokohnya, Kapan? Kapan? Lalu Di mana? di mana itu sama tempat juga. Lalu tokohnya,
tokohnya atau siapa yang ada di situ. Penulisnya itu siapa? Who. Berarti dia menceritakan who, siapa yang terlibat, when, kapan terjadinya atau di mana terjadinya. When itu kapan? Bukan sorry. Where itu di mana Di terjadi. mana? Itu orientation. Events. Events itu apa? Isi. Peristiwa. Apa? Peristiwa. Events itu apa? Masalah. Kejadian. Bukan masalah. Events itu kejadian. Karena Iya. menceritakan pengalaman atau menceritakan sesuatu yang terjadi, maka kita ceritakan setelah kita tahu siapa, kapan, di mana. Lanjut di events, kejadian apa yang terjadi? Pertama dari apa, kedua selanjutnya bagaimana, sampai terakhir. Lalu ada reorientation. Reorientation itu apa? Apa reorientation itu? Pengenalan kembali. Simpulan. Puncak masalah. Reorientation bukan. Karena ini bukan naratif, kalau naratif betul ada climax-nya. Kalau recountation itu kan menceritakan pengalaman. Kalau pengalaman berarti menceritakan sesuatu hal. Berarti bukan berkaitan dengan konflik, bukan berkaitan dengan masalah, tetapi berkaitan dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang pernah terjadi. Maka reorientation ini meskipun mirip dengan orientation, tapi maksudnya adalah reorientation itu a personal comment about the event or what happened in the end. Pendapat penulis mengenai Moral. sudah ditulis. Pendapat penulis mengenai apa yang sudah ditulis. Jadi setelah menulis kejadiannya, menulis siapa dan di mana, di ujungnya di ujung ceritanya dia berpendapat pengalaman itu menyenangkan, pengalaman itu menyeramkan, pengalaman itu menakutkan, dan sebagainya. Jelas sampai situ? Allah. Oke, coba. Lanjut. Nah, recount. Sebetulnya kalian itu sudah pernah belajar recount di SMP. Tetapi karena ini tingkatannya high school, SMA, kita belajar lebih dulu recount. Recount itu ada 3 jenis. Contoh pertama itu adalah personal recount, yaitu recount yang paling banyak kita temui. Biasanya menceritakan kembali kejadian yang penulis alami atau terlibat di dalamnya. Seperti kalau misalnya kalian sedang waktu itu field trip kemana? Pangalengan. Nah, field trip ke Pangalengan, menceritakan pengalaman kalian. Namanya personal Recount. Ini pengalaman pribadi yang diceritakan kembali oleh kalian. Lalu, terakhir kalau kalian masih ingat, kita waktu itu membahas tentang kejadian Bandung Lautan Api. Bandung, the Sea of Fire. Masih ingat? Masih. Yang kejadian Bandung Lautan Api itu termasuk dengan factual recount, yaitu recount yang benar-benar terjadi. Menceritakan kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi, seperti suatu keadaan atau kecelakaan, atau misalnya sesuatu hal yang bersejarah. Contohnya seperti yang kemarin Bandung Lautan Api. Selain itu, factual recount juga menceritakan sesuatu kejadian yang berdasarkan fakta. Berarti teks-teks yang ada di koran, teks yang ada di berita, itu merupakan factual recount. Menceritakan suatu kejadian kembali dalam suatu teks, dan itu berupa fakta. Ada kejadiannya, ada buktinya, ada saksi matanya, maka itu factual recount. Jadi seperti laporan kecelakaan atau berita-berita yang ada di TV atau berita di media massa, itu namanya factual recount. Kalau personal recount, pribadi kalian, kejadian pengalaman pribadi kalian, tidak usah terlalu mendetail, tidak usah terlalu melibatkan suatu fakta atau bukti, itu terserah kalian yang menceritakannya. Yang ketiga, imaginative recount. Ini karena imajinatif biasanya menceritakan sesuatu hal yang dibuat-buat. Contohnya,
kita menceritakan pengalaman seseorang. Tapi kita tidak tahu seorang itu ada atau tidak. Jadi kayak mengarang. Nah, mengarang pengalaman yang dialami oleh seseorang, bukan diri kita, itu namanya imaginative recount. Jadi kita menceritakan pengalaman tapi ngarang. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Nah, itu namanya imaginative recount. Jelas sampai situ? Insya Allah. Jelas. Recount itu menceritakan pengalaman pribadi. Kalau factual recount berdasarkan fakta, boleh kejadian bersejarah atau kejadian yang penting yang terjadi di masa lampau, atau juga boleh mengenai suatu berita atau kejadian yang penting untuk diberitakan. Kalau imaginative recount ini adalah kejadian yang kalian tulis mengenai seseorang atau mengenai orang lain yang belum tentu terjadi. Jadi ini mengarang kejadiannya. Ini terserah kalian. Jelas perbedaannya di situ? Jelas. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah contoh personal recount. Personal recount tadi itu apa? Pengalaman Pengalaman kita masing-masing pribadi. Karena pribadi, maka dia menggunakan kata apa? Ceritakannya? Oi. I. Dimulai dari orientation-nya. Kita lihat siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat? Kita. Oke, ini Gitu. penulisnya untuk I. I. Jadinya kapan terjadinya? Plus Dulu. Summer itu apa? Tim Itu apa? gugur kemarin. Lalu. Gugur yang kemarau. lalu. Kan. Kalau di Musim panas. Musim panas yang Ya, Musim panas. kalau di negara 4 musim, musim panas. Musim panas lalu atau musim panas tahun lalu, di mana terjadinya? Seoul. di Korea. Seoul. Ya, Korea mana? Negara K-pop. Korea itu Korea. Selatan. Korea Selatan, bukan Korea Korea Selatan. Utara. Nah, setelah kita tahu, lalu kita lanjut ke kejadiannya. Karena kejadiannya harus berurutan, maka penulis menceritakan dari hari pertama. Ditandai dengan penggunaan kata first day. Pada hari pertama, saya mendarat di bandara Incheon sekitar Jam 7. 7 malam. Jam 7 pagi. pagi. Mama. Setelah 7 malam. perjalanan panjang selama berapa Jam. penerbangan. Setelah sampai di bandara, lalu dia kemana? Lalu ada kata den, lalu Saya pergi ke stasiun kereta. pergi ke Ke Seoul Seoul menggunakan kereta. Kereta. dan check in. Itu apa pendaftaran? Ya, mendaftar Lain. kalau misalnya Reservasi. ya reservasi di Si hotel yang telah saya pesan. dan Lalu di sana dia menceritakan, saya memutuskan untuk take a rest beristirahat for a while. untuk sebentar. Bentar. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. Malam harinya saya pergi ke Hongdae, yaitu daerah yang terkenal, famous itu terkenal di Korea Selatan. Lalu dia ngapain aja di sana? Went to eat Pergi traditional makan. food. Ya, makan apa? Makan apa? Tradisional. Tradisional Korea food. When around itu apa? Sekitar. Berkeliling. Berkeliling di sekitar. Bener. Orang itu berkeliling di sekitaran. Neighborhood itu adalah daerah sekitar. Jadi bukan Tetangga. kalau neighbor-nya tidak ada O-nya, terus tidak ada O-nya satu, tidak ada hood-nya, benar itu tetangga. Kalau neighborhood itu daerah sekitar. Lalu selanjutnya, hari selanjutnya saya pergi ke Gyeongbokgung. Palace itu apa? Tempat. Palace tuh
Tanah Miss. Museum, Kerajaan. Kerajaan. Istana Gyeongbokgung dan Museum. Museum Nasional. Nasional. I also went to learn how Duga-duga. and see the scenery. Kimchi. Ya kan di Korea. Juga pergi untuk mempelajari bagaimana membuat Kimchi. Kimchi. scenery itu apa? Pemandangan. Pemandangan Oh, dari Kimchi. Seoul dari Tower. tower dari menara. Menara. saya kembali ke hotel pada jam 10 Malam. dan lanjut tidur. Di hari ketiga saya pergi ke Korean Demilitarized Zone or DMZ. DMZ itu apa? DMZ is a border barrier that divides South Korea and North Korea. Border itu Perbatasan. perbatasan yang membatasi antara Korea Selatan Korea dengan Selatan dan Korea Utara. jadi dinamakan Korean Demilitarized Militaris. DMZ. Jadi penulis pergi DMZ. ke hari ketiga. Juga dia pergi went to Dora Observatory. Di mana di sana dia bisa melihat Korea Utara. melalui binoculars. Teropong. Teropong. Maka Spend the fourth day walking around Myeongdong and buy some stuff and souvenir for my family and friends. Saya menghabiskan hari keempat. Ini bukan 4 hari. Ketika ada TH, itu keempat menyatakan urutan. Iya, Bu. 4 hari itu nggak ada TH-nya. Jadi perbedaannya di situ. Saya menghabiskan hari keempat berjalan-jalan di sekitar Myeongdong dan membeli souvenir apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh untuk keluarga dan teman. Man. Saya pergi atau berangkat ke bandara jam 3 sore karena penerbangan saya jam 5 malam. 5 sore. ada di Bolong. 5 malam. 5 malam. Saya, Bu. Reorientation. Tadi reorientation adalah apa? Pendapat penulis apa yang sudah ditulis. I have a fantastic experience in South Korea, especially the Korean Peninsula is. It's a great trip. Berdasarkan kata-kata atau kalimat ini, berarti penulis merasa apa? Senang. Senang. Bahagia. Senang atau bahagia menikmati liburannya Liburannya di Korea. di Korea. Oke. Di orientation itu tadi apa? Pembukaan atau pengenalan. Pembukaan atau Pengenalan. Siapa yang coret-coret? Ini kenapa cor-coret? Siapa yang ada di Siapa yang ada di sini? Saya ya Di mana terjadinya? di Korea Selatan. K-pop, Lalu Selatan. K-pop Dekat rumah saya. musim panas lalu. Oh ya, musim panas lalu, liburan lalu. Lalu events-nya pertama dia pergi kemana? Stasiun. Seoul. Ke Seoul. Mendarati Incheon Airport. Iya. Reservasi hotel. Setelah itu malam harinya pergi kemana? Hongdae. Di sana dia apa yang dia lakukan? Makan makanan tradisional. Ya. Dan berkeliling. Berkeliling di daerah sekitar. Dia pergi ke Gyeongbokgung. Kerajaan. Kerajaan ya. Kerajaan. Istana Gyeongbokgung dan pergi Ke Museum Museum Nasional. belajar untuk membuat Kimchi. Kimchi. pemandangan Dan dari dari menara tinggi. Dari menara Seoul. Menara Selatan. Oh, lalu bukan ini itu Seoul. Menara Korea. Oke. Lalu setelah itu pergi. Hari ketiga dia pergi kemana ini? Ke perbatasan DMZ. antara Korea Selatan Antara Korea Selatan dan Korea Utara. Di perbatasan dia ngapain? Apa yang dia perbuat?
Melihat Bisa dapat melihat Korea Utara menggunakan teropong. Melihat Korea Utara dengan teropong. Hari keempat dia membeli jalan-jalan membeli oleh-oleh Keluarganya, teman-temannya. untuk keluarga dan temannya. Setelah itu dia pergi ke Bandara Ke bandara jam 3 3 sore sore karena terbangannya jam karena jam 5 sore. Jam 5 sore. di reorientation. Pendapat penulisnya seperti apa? Fantastis. Di penulis Luar biasa mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. di Korea Selatan. Menikmati pengalamannya atau tidak? Ya, So, the experience Iya, menikmati pengalamannya atau tidak? menikmati. menikmati, sangat menikmati. Pasti. Itu personal recount. Oke, kita ke factual recount. Factual recount di sini yaitu berupa berita. Seperti yang Miss katakan tadi, factual recount bisa berupa kejadian yang terjadi di masa lalu, seperti kejadian atau juga kejadian yang berupa fakta, saksi dan bukti, yaitu kejadian yang biasanya ada di berita-berita. Factual recount sama terdiri dari orientation, sebutkan siapa, lalu di mana terjadinya. Karena berita biasanya tempatnya dulu disebutkan, tempatnya di mana, lalu kapan terjadinya. Ini nggak ada. Oh, ada nih. Jam 3 sore 5 Juni Tahun Lalu di kejadiannya, karena kejadiannya berupa berita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka sebutkan kejadiannya apa. Seseorang menggunakan tangan kanannya untuk mendorong wanita tua. Jadi ada orang, di belakangnya. jadi ada orang namanya Om. Oh, kesehatan ini. Mendorong seorang wanita tua akhir terjatuh dari bis dan diupload di YouTube. Upload di YouTube. setelah viral. Itu di situ marah. Regina marah pada wanita tua itu karena kalau di Singapura itu jadi nanti ada bis. Setelah di bis itu nanti kita kalau untuk berhenti itu pencet bel. Nah, si wanita tua ini lama mencet belnya padahal itu sudah ada di stasiun pemberhentian selanjutnya. Omnya marah, jadi dia mendorong wanita tua. Setelah itu viral. Lanjut lagi. Mereka berantem. Setelah berantem, di reorientation-nya dijelaskan bagaimana akhirnya. Karena ini berita, jadi reorientation-nya menceritakan apa yang terjadi pada akhirnya, bukan menceritakan pendapat penulis. Karena ini fakta. Tidak menggunakan pendapat. Jadi di sini berita selanjutnya, lawyer itu Imajinasi. lawyer itu adalah pengacara memproses hal tersebut. Yang tadi omnya ngedorong, wanita tuanya marah, mereka berantem di bis. Lalu di akhirnya di berita bilang bahwa pengacara berusaha Untuk melindungi. wanita tua tersebut karena viral. Nah, itu yang dinamakan dengan factual recount. Agak berbeda. Reorientation yang berbeda. Orientation-nya sama, events-nya sama, hanya Ya, orientasinya beda. orientation-nya tidak menyebutkan pendapat penulis, tetapi apa tadi? Menyebutkan bagaimana akhir dari kejadian tersebut. Udah, Bu. Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Bu, No. Nggak ada yang mau Bu. ditanyakan? Kenapa? Palace sama Kingdom sama? Kingdom itu kerajaannya, kalau Palace itu istananya. Oh,
Beda. Beda kan? Enggak. Sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, finish. I'm sure I'm Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ada, Bu. Han tanya. understand. Salah. We understand. Oke, itu dulu ya. Lagi aja. Kalau We will istirahat. oke, Yes. this discussion, but I will tell you something first. I Sebelum hope pelajaran, to the end. materinya sudah dibahas, dengerin dulu. Karena materi sudah dibahas, nanti akan ada soal di Kuiper. Nanti ya, belum di-share soalnya. Jadi jangan Iya. Ah, siap, Bu. Bu. Mana? Itu. kerjakan juga di sekalian. Di mana, Bu? Kerjakan di Kuiper. setelah kerjakan di Kuiper, kerjakan juga di tulis kalian, di buku bahasa Inggris kalian. Jadi biar tahu jawaban kalian. Oh, di buku. Oke. Tinggalan Bu bukunya juga Bu. Ya udah, tuh di buku aja. Kan nggak bawa buku, Bu. Yang ada. Beli. Tuh libur kita tuh bakal 3 hari. Mau dah. Yang ibu. Dikondisikan aja pokoknya. Oh, iya, siap. Ada catatan kalian mengerjakan. Ya. Di buku tulis juga ditulis hanya jawaban saja. Oke? Ya, Oke. siap. Miss ya. For today. Ya, Miss. Stay healthy, stay at home, jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Lihat kami ada yang tidak paham atau tidak jelas atau misalnya tidak ada yang salah penyebutan atau salah menjelaskan. Maaf. Thank you for Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Miss. Dadah, Miss. Bye, Miss boleh keluarga Miss. Alhamdulillah.